Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Al-Insyiqaq. Insyiqaq ini berasal dari kalimat syaqqa yashukku. Syaqqa itu terbelah. Tapi kalau ditambah dengan insyaqqa, itu sudah terbelah, keluar sesuatu lagi dari dalamnya. Itu namanya insyaqqa. Jadi seperti kita membelah durian, itu namanya syaqqa yashukku. Atau kalau kita ambil biji-bijian, kita tanam biji-bijian itu, kemudian biji-bijian itu terbelah dan keluar tunas dari itu namanya insyaqqa. Ya. Jadi ini surah ini masuk ke dalam jenis Makkiyah. Jadi jumlah ayatnya 25, ada 25 ayat surah Al-Insyiqaq. Maka ada beberapa pengertian yang diberikan oleh para ulama tentang makna insyiqaq. Jadi salah satunya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan insyiqaq ini tasyukku min majrah. Jadi dia itu terbelah. Ya, ini kata Ibnu Abbas. Berarti kalau terbelah itu dia ada bab majrah min babis sama. Jadi langit itu punya pintu. Jadi kalau dia punya pintu, dari pintu itulah terbelah. Ini kalau versi tafsir Ibnu Abbas. Jadi beliau mengatakan nanti ketika ditiup sangkakala yang pertama, maka nanti insyaqqat. Ya, insyaqqat semua terbelah. Tapi yang terbelah itu dari pintunya terbelah. Kenapa terbelah dari pintunya? Dijawab oleh Imam At-Tabari, linuzulil malaikah. Karena malaikat turun. Ya, karena malaikat turun. Sekarang kita langsung kita baca ayatnya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Asyur, beliau mengatakan idza ini dzaraf. Dzaraf itu menunjukkan kepada waktu. Jadi waktunya kapan? Waktunya belum tahu lagi kata beliau, karena ini dzaraf namanya. Tapi kalau kita lihat di dalam ilmu nahwu, ini namanya idza itu syarat. Kalau nanti seandainya langit itu terbelah, maka ada kalimat mahzuf yang dihilangkan di sini. Idzas samaa'u syaqqat, kalau seandainya langit itu terbelah, faja'al qiyamah, maka terjadilah kiamat. Jadi ini ada dua versi. Satu mengatakan Ibnu Asyur, kita tidak bisa juga membantah perkataan beliau karena beliau seorang pakar bahasa, beliau pakar balaghah. Beliau mengatakan idza, walaupun idza itu ada idza syartiyah, ada juga idza itu maknanya apa? Dzaraf zaman, menunjukkan kepada waktu. Artinya beliau ingin mengatakan pada suatu waktu nanti langit yang kita lihat sedemikian rupa ini dia akan terbelah. Maka di dalam tafsir Sawi beliau mengatakan akan keluar awan, ya, keluar awan. Jadi sahab. Kenapa keluar awan? Karena sudah terbelah, pintunya sudah terbelah. Kenapa? Linuzulil malaikah. Karena malaikat itu turun semuanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya yang kedua, ada yang mengatakan idza itu adalah idza syartiyah. Syartiyah itu syarat. Jadi idza itu dalam Al-Quran, kalau pendapat kedua, semua kalimat yang ada idza dalam Al-Quran itu adalah syarat, nanti perlu jawab syaratnya. Contoh ya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada yang tanya kepada kamu tentang keberadaanku, ya ini fa jawab namanya. Fa inni qarib. Saya itu dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi artinya apa? Berdoalah kepadaku, akan aku istijabah doanya. Ini namanya syarat.
Jadi kalau seandainya tidak berdoa, bagaimana mau diistijabah oleh Allah? Maka berdoalah kamu, akan saya istijabah doamu. Ini begitu juga. Idza sama'un syaqqat, apabila langit itu terbelah, maka fa jawabnya itu mahzuf, sudah hilang. Ini di dalam kajian ilmu balaghah, ini namanya ijaz hazaf. Jadi ijaz hazaf, ada kalimat-kalimat tertentu yang hilang, di dalam tafsir itu dimunculkan kembali. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sama di sini, kenapa tidak dibuat dalam bentuk jamak? Langit kan bukan satu, langit itu kan sampai 7. Jadi ada langit itu 7. Kenapa di sini dikatakan satu langit? Sedangkan yang lain di dalam Al-Quran Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard. Bumi ini satu, tapi langit itu 7. Kenapa di sini disebutkan bumi langit itu satu? Idza sama'u syaqqat. Ini di dalam kajian ilmu balaghah, ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Allah menyebutkan satu mewakili yang lain. Jadi artinya Allah ingin mengatakan, coba lihat langit itu terbelah. Itu baru satu langit. Belum langit-langit yang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya di dalam tafsir Sawi beliau mengatakan ai in sada'at bi khamamin yakhruju minha. Jadi ada, kalau di dalam bahasa Arab itu ada ghamam, ada sahab. Dua-dua artinya awan. Kalau sahab itu hujan, awan yang membawa hujan. Yang nyuka gelap ya, itu namanya sahab. Tapi kalau ghamam adalah awan yang tidak punya hujan. Jadi makanya bisa kita bayangkan awan yang keluar nanti di langit itu, awannya warna putih bukan warna hitam. Ya, ini bedanya. Makanya Nabi Muhammad salah satu mukjizat beliau disebutkan di dalam kitab Rahiqil Makhtub, atau ada satu lagi sirah nabawiyah itu, Nabi Muhammad dilindungi oleh bil ghamam. Ghamam itu artinya apa? Dilindungi oleh awan. Awan yang tidak punya airnya. Artinya awan warna putih. Tapi kalau disebutkan dengan sahab, itu awan yang punya hujan. Artinya awan yang berwarna hitam. Tapi ini tidak. Jadi ketika langit itu terbelah, nanti akan keluar awan dari situ. Insada'at ini begini, berasal dari kalimat sada'. Sada' itu kalau kita kan pusing, karena bertuh leng sada'an, Pak. Sehingga sudahnya mumang ya, Pak. Insada'a, langit itu hanya getuh pegak lem, karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membelah diri, maka langit itu terbelah dan keluarlah awan daripadanya. Wahwa al-bayat fi jawanibis sama litanazzulul malaikah. Jadi warnanya itu putih. Ya, ini seperti yang kita katakan tadi. Artinya beda awan sahab, beda dengan ghamam. Nanti kalau kita tanya rujukannya mana, kita bisa merujuk ke dalam ada sebuah kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Di dalam bahasa Arab itu walaupun maknanya sama, tetapi penggunaannya berbeda. Contoh, ini namanya kursiyun. Kalau kursi panjang itu namanya mak'adun, ya sudah beda lagi. Kalau sofa itu arikatun namanya, sama-sama tempat duduk. Ya. Maka di dalam bahasa Arab itu, kalau seandainya tempat duduk sama itunya, tapi lafaz penggunaannya yang berbeda. Jadi ini begitu juga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ghamam dan sahab tadi. Nanti bisa juga kita melihat di dalam al-bayan furuqul Daqaiqul Furuq fil Bayan Al-Qur'ani. Ini dikarang oleh Dr. Yas Khadar. Jadi beliau mengungkapkan di situ bagaimana penggunaan bahasa di dalam Al-Qur'an. Satu ayat, satu lafaz dengan lafaz yang lain bisa berbeda walaupun maknanya itu sama. Contoh, Aqir sama Aqim sama-sama tidak punya anak. Kenapa Nabi Zakaria mengatakan wa mraati Aqir? Kenapa tidak beliau katakan wa mraati Aqim? Padahal penggunaannya sama-sama tidak punya anak. Kalau akhir itu penyakit dari ubud memang hanane kayaknya. Ketika menikah memang tidak punya anak, ini akhir namanya. Tetapi aqim itu sudah menopause. Seorang yang sudah tua tidak mungkin punya anak lagi. Ini aqim namanya. Jadi makanya aqim itu contoh begini, di dalam Al-Qur'an disebutkan fa arsalna 'alaihim rihal aqim. Saya kirimkan kepada mereka rihal aqim, angin tapi tidak ada berkah di dalam angin itu. Ya. Maka menyonangin tegah hana berkahnya, ini rihal aqim namanya.
Tapi kalau disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, riyah itu angin keberkahan. Maka ketika kita melihat badai, kita akan berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kebaikan pada badai ini ya Allah, jangan berikan keburukan padaku ya Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini juga penggunaan rih dan riyah dalam Al-Quran. Kalau rih itu selalu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rih itu untuk bala. Maka kita tidak minta rih itu bala, tapi kita minta riyah. Riyah itu apa? Angin yang penuh dengan keberkahan. Jadi dengan angin itu bisa menerbangkan terjadi proses pembuahan dengan angin. Jadi dengan angin itu bisa terjadi keberkahan-keberkahan. Jadi kita tidak minta dari angin itu kehancuran. Makanya ketika ada badai itu kita disuruh berdoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Ya, sudah. Jadi makanya sama itu sama'un syaqqat. Sama itu di dalam bentuk mufrad bukan jamak karena mewakili yang lain. Ya, ini sama seperti yang kita sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kenapa dalam Al-Qur'an itu surga kan 7. Neraka kan begitu juga 7. Kenapa nanti salah satu surga saja disebutkan oleh Allah? Kenapa salah satu neraka saja disebutkan oleh Allah? Sering disebutkan jahannam, padahal neraka itu ada jahannam, ladza, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Kenapa nanti dalam volume penyebutannya sering disebutkan jahannam, jahannam, jahannam? Padahal 7 penghuni neraka ini penghuninya berbeda-beda semuanya. Jadi kenapa sebutkan ini? Ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Menyebutkan satu tapi Allah menginginkan semuanya. Artinya apa? Sudah mencakup semuanya. Cukup menyebutkan satu saja. Ya, ini kalau istilah bahasa kita pelayanan satu pintu. Ya, jadi hana perlu aja untuk iban cara tamang neraka, hana perlu aja masuk semua melalui jahannam. Tidak perlu masuk mana hawiyah, mana ini tidak perlu. Masuk pelayanan satu pintu, akan dilayani langsung. Jadi hoyang ruh apa? Monyo mengkemat ba jahim berarti mengkemat ba jahim. Menyodok tandanya urung munafik berarti mengkemat paling muyuk di hawiyah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini ketika nanti ada orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu lengket pada neraka jahim. Lempar di atas, lengket di situ. Maka kalau enggak lengket-lengket juga maka paling bawah. Jadi makanya disebutkan di sini secara mufrad tidak dalam bentuk jamak. Walaupun di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardh. Langit ya, dan bumi. Kita lanjut. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, jadi ini waw ini adalah waw ma'iyah. Apa beda waw ma'iyah dengan waw ataf? Dalam Al-Quran ada waw ma'iyah, ada waw ataf, ada waw qasam, ya. Dan banyak lagi, ada waw ibtida. Kalau waw ma'iyah, ketika saya makan nasi, si fulan juga makan nasi sekalian ya Pak. Ya. Tapi kalau waw ataf, saya makan nasi dan si fulan makan nasi. Alih bajai berjomu untuk 3 jam akan datang atau 2 jam yang akan datang. Ini namanya waw ataf. Waw ataf itu sama seperti kita itu kata penghubung dan seperti dan. Saya makan nasi dan si fulan juga makan nasi. Bisa saja 1 jam yang akan datang, bisa saja 2 jam akan datang. Tapi kalau waw ma'iyah sekalian. Kenapa langit itu membelah dirinya? Kenapa langit itu keluar awan dari langit itu? Ini sesuai firman Allah di sini. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Langit itu ketika dibelah maka keluarlah awan. Sekalian dengan keluar awan itu keluar juga para malaikat, linuzulil malaikah. Maka waw di sini adalah waw ma'iyah. Waw ma'iyah itu berbarengan. Kenapa langit itu membelah dirinya? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Karena dia itu mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan detik dia langsung terbelah. Ketika Allah memerintahkan begini maka dia akan lakukan. Ini kepatuhan makhluk Allah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan inna aradnal amanah. Kami menawarkan amanah kata Allah Subhanahu wa taala kepada langit dan bumi. Langit bertanya, walaupun ada versi tafsir lain yang mengatakan bukan langit ditawarkan amanah, tetapi apa? Man fis sama, yang ada di langit. Bukan bumi yang ditawarkan, tetapi apa? Man fil ardi. Ini juga kajian majaz di dalam ilmu balaghah. Jadi ada yang mengatakan juga memang Allah berdialog dengan langit. Mana bukti Allah berdialog dengan langit? Ketika Allah mengatakan terbelah, dia juga terbelah. Ya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
Jadi makanya ketika Allah berdialog dengan langit, menawarkan amanah, langit bertanya, amanah itu apa ya Allah? Ya. Kamu kalau mau menjalankan amanah itu, saya berikan amanah kepadamu. Yang lagi temayangnya temayang amanah, mak beda bekei pun. Nyana amanah, beda bekei merah-merah minahane lagi pertanggungjawaban tidak. Kita mengajarkan anak itu amanah itu, Pak. Dapurno anu agamanya amanah ya, Pak. Jadi makanya Allah menawarkan kepada langit dan bumi, inna aratnal amanah. Ditanya oleh langit, amanah itu apa? Kalau kamu jalankan amanah, kamu patuh kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan saya berikan pahala, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu itu tidak mau mendengar perintahku, saya biarkan terus begitu saja, tidak ada masalah, kata Allah. Tetapi nanti akan saya berikan azab kepadamu. Langit dan bumi mengatakan fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna. Mereka takut tidak bisa menjalankan amanah, akhirnya mereka tolak. Apa kata langit dan bumi? Kami tunggu perintahmu saja ya Allah. Hana perlu kamu amanah-amanah. Engkau suruh kami begini, kami akan lakukan. Engkau suruh begini, akan kami lakukan ya Allah. Maka salah satu kepatuhan langit kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan idzas sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat, maka dia patuh kepada li rabbiha. Makna Rabbun itu apa? Rabbun itu kalau dalam tafsir Al-Baydawi, Rabbun itu kata beliau asluhu min rabba yurabbi tarbiyah. Tarbiyah itu apa artinya? Jadi beliau mengatakan mendidik dari yang tidak sempurna menjadi yang sempurna, ila kamalihi. Ini kata Imam Baydawi. Artinya apa? Langit ini dibina oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sempurna. Ini namanya Rabba. Manusia begitu juga. Makanya kita ketika berdoa kepada Allah, kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku sebagai Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Berikanlah irham ya, diberikanlah kepada mereka itu kasih sayang sebagaimana mereka sudah mendidik saya. Maksud mendidik ini bagaimana? Ketika di dalam kandungan orang tua sudah menjaga waktu, menjaga ini, mengorbankan ini, dia mendidik. Ketika lahir dia juga mendidik. Ila kamalihi, sampai dia sempurna. Ketika dia kecil dididik juga, dimasukkan ke dalam sekolah, diberikan nama, kemudian dibelikan pakaian dan lain sebagainya. Ini namanya Rabbah. Allah lebih daripada itu. Allah lebih daripada seorang ibu yang mendidik anaknya. Allah lebih daripada seorang ayah yang perhatian sama anaknya. Jadi makanya Rabbah itu dikelola, dididik sedemikian rupa oleh Allah sampai ila kamalihi, sampai dia sempurna. Maka langit begitu juga. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Maka dia patuh kepada yang menjadikan dia, yang membuat langit itu sedemikian rupa. Ketika Allah mengatakan kepada langit, pecahlah kalian, maka langit itu juga pecah. Maka kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan begini, ketika itu tidak ada yang berani ngomong-ngomong lagi, apalagi ketika dibangkitkan tiupan sangkakala yang kedua, illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qaula. Kecuali orang-orang tertentu saja yang diizinkan untuk ngomong. Kamu mau protes apa? Kamu protes apa? Baru bisa ngomongnya. Kalau tidak bisa. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi itu beliau mengatakan makna adzinat ini apa artinya? Taat. Langit begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Air begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memerintahkan kepada air, Pak, naiklah kamu. Falamma taqal ma'u hamalnakum fil jariyah. Taqal ma' artinya air itu sudah mulai kayu lenggeh, Pak. Sudah mulai sudah tidak bisa terkontrol lagi ya. Kenapa? Karena Allah menyuruh untuk naik. Ketika air itu sudah memenuhi bumi, air dari langit juga sudah, Allah memerintahkan kepada air yang ada di bumi itu, turunlah kamu. Sedangkan air yang langit berhentilah kamu. Maka ketika itu wastawa 'alal judi. Nabi Nuh alaihissalam kapalnya berlabuh di sebuah lembah, di sebuah bukit namanya bukit Al-Judi. Kalau tidak apa, bumi ini sudah dipenuhi oleh air, dari bawah dan dari atas. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa khidal ma. Wahai bumi, ya sama'a, ya ardu abli'i ma'aki. Sekarang telan kembali airmu. Kemana air itu? Wallahu a'lam bishawab. Air itu padahal sudah penuh semuanya. Allah menyuruh telanlah air itu. Airnya ditelan semua air itu, tidak ada lagi. Kemudian Allah juga menyuruh kepada langit. Ya sama'u aqli'i. Tutuplah pintu-pintu langit yang mengeluarkan air. Jangan keluarkan air lagi. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan air yang bawah dengan atas itu hampir-hampir ketemu. Ya, hampir ketemu.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kesimpulannya apa? Artinya langit itu dia taat mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. La yamtani alaihi ahad, ini kata Imam Al-Qurtubi. Tidak ada yang bisa melawannya. Nyata andai ipu itu terujun mana pawang ujun, ku pawang ujun le mai. Nya ka kebetulan ujun Allah, Allah mengatakan Al-Aziz. Jadi makna aziz ini apa? La ahad yamtani alaihi. Tidak ada yang bisa melawan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ku pawang ujun bagainya gero diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau agaknya gero gepancul oleh Allah jun, agaknya gepancul oleh Allah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Jadi wa huqqat itu apa artinya? Huqqat itu berasal dari kalimat hak. Hak itu apa? Hak Allah untuk dipatuhi. Kenapa dipatuhi? Karena Allah yang menciptakan langit. Allah menciptakan bumi. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an peringatan untuk manusia begini. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabat. Jadi Allah bertanya kepada orang yang tidak mau salat, tidak mau patuh, mereka ingkar, "Ma gharraka bi rabbikal karim?" Apa yang menyebabkan kalian tidak patuh kepadaku, tidak berterima kasih kepadaku, tidak mau bersyukur kepadaku? Nyan sebab ipu ile kata Allah. Coba kamu ini kan, apa sebabnya? Nya tabang lagi anu yang durhaka urunci. Urunci adanya yang mbak anu. Kamu kenapa durhaka sama saya dulu? Coba kasih tahu dulu. Yang melahirkan kamu saya, yang membesarkan kamu saya, yang mendidik kamu saya, kata urunci. Ya. Ini sama seperti kata Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam ketika ditantang oleh Fir'aun, itu ditantang oleh Nabi Musa. Jadi dengan tongkatnya, apa kata Fir'aun? Wa labista fina min umurika sinin. Yang pertama ada dua itu. Kamu ini hidup bersama kami. Ya, kenapa kamu membangkang? Wa labista fina min umurika sinin. Umur kamu habiskan di sini bersama kami. Kenapa kamu menentang kami lagi? Maka ada yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam itu dia lari daripada Fir'aun ketika umur dia 40. Ada yang mengatakan belum sampai 40. Umur beliau 30 tahun. Maka diangkat menjadi rasul umur 40 tahun ketika balik dari Yordania. Ketika itu dia berdialog dengan Allah di sebuah bukit Bil Wadil Muqaddas, namanya Tua. Disitulah diangkat menjadi rasul. Ada yang mengatakan umur 80 tahun. Umur 80 tahun beliau itu kembali karena 10 tahun beliau berada di Madian. Beliau bekerja di Madian bersama Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian kembali lagi beliau dakwahi berusia 80 tahun. 40 tahun lagi, ini versi tafsir yang lain ini. 40 tahun lagi beliau habiskan waktunya itu di perkampungan namanya Tih bersama Bani Israel. Ketika mereka sudah selamat dari Laut Merah, maka mereka singgah di sebuah tempat namanya Tih. Maka umur Nabi Musa alaihissalam 120 tahun lamanya. 20 tahun. Walaupun dalam Al-Quran hampir setiap surah disebutkan cerita Nabi Musa alaihissalam, tapi umurnya tidak lebih dari 120 tahun. Yang kedanya disebutkan dan dalam Al-Quran. Nyamu 60 kampung dulu pada ayu lebat. Nya Fir'aun dipegah doa ayu Ramses II, dipegah doa Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan paling tinggi. Oh, Tuhan paling tinggi lebat. Beliau meninggal usia 90 tahun, Ramses II. Ya pegah roh hebat ya, Pak. Yang ketika umur 90 tahun kaincok kan kata KKI. Tuhan lah KKI Pak. Kaincok atau KKI. Akhirnya ketika diselidiki mulutnya itu ada kanker mulut lagi, Pak. Ya Fir'aun ini, Pak. Ramses II itu. Anaknya tidak jauh usianya dengan beliau. Ada yang mengatakan kurang daripada 90 tahun. Anaknya yang ke-13 itulah yang tenggelam. Yang tenggelam bersama Bani Israel. Anak ke-13. Berarti bukan Ramses II yang tenggelam, tetapi anaknya yang ke-13. Maka Nabi Musa alaihissalam dibesarkan oleh Ramses II dan dia itu ditantang oleh anaknya Ramses II yang ke-13. Jadi kan Ramses II yang tenggelam tidak. Walaupun di dalam sejarah Eropa, sejarah Barat itu orang Barat mengatakan yang tenggelam adalah Ramses II. Yang ini Fir'aun adalah Ramses II juga. Secara logika itu ditolak. Kenapa? Umur Nabi Musa 120 tahun, kemudian umur beliau itu 90 tahun. Ketika Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan Ramses II ini, Ramses II sudah umur 30 sekian tahun. Jadi tak mungkinlah dia akan ketemu dengan Nabi Musa 60 tahun lagi, tak mungkin. Dia meninggal dunia, ketika dia meninggal maka dia punya anak yang ke-13. Dialah yang menentang Fir'aun laknatullah dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini namanya wa huqqat. Jadi arti huqqat itu memang hak Allah untuk disembah.
Artinya apakah dengan menyembah Allah itu kita sudah membalas semua apa yang sudah dilakukan oleh Allah, menciptakan manusia, memberikan rezeki? Tidak. Itu sebagai rasa syukur saja. Jadi menyembah Allahnya hanse pak yang dapat karena ulung kasep karena kunci surga, apa kunci surga le pak. Ketika kita berdoa tengah malam kasep lo ibadah, apa kasep lo ibadah? Tak sanggup pak kita balas pak. Dari ketika dijaga oleh Allah, dari di alam alam roh, kemudian ketika di alam kandungan, karena manusia kan ada fase-fasenya. Sebelumnya kan di alam roh, kemudian masuk ke kandungan. Dalam kandungan ada berapa bulan? Paling singkat itu dalam kandungan. Paling singkat yang kedua itu di dalam dunia. Ya seperti Nabi Musa tadi 120 tahun lamanya. Kalau di dalam sejarah itu yang paling panjang umurnya itu Nabi Nuh alaihissalam. Kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan 1250 tahun. Dalam tafsir Al-Baydawi 950 tahun. Dalam tafsir Sawi 1000 tahun. Kita ambil di tengah-tengah saja. 1000 tahun. Ini di tengah-tengah kan lagi urung pegah bina pak. Ya. Pun nanti umai kai mendawa pak ya. Naik pegah 8, naik pegah 20. Tapi di tengah-tengah mentang baik karu-karu. Kibai dengar baik temayang ya. Jadi yang dengar-dengar kita di tengah-tengah saja ya. Kibai dengar-dengar dengu baik dajak temayang. Ya. Daripada ada temayang 8 bim karu, 20 bim karu ya. Kita di tengah-tengah saja. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna li rabbiha wa huqqat. Jadi artinya kita kalau ini sebagai rasa syukur kita. Kita salat, kita beribadah, kita berinfak, kita bersedekah, kita nyata baca Quran, apa saja kita lakukan. Itu bukti sebagai salah satu bukti kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diminta umumnya hanse pak nyoka je pak, hanse ibadah katanya, tidak cukup ibadah kita. Sehingga Rasulullah mengatakan ibadah kamu tidak bisa menjamin kamu masuk ke dalam surga kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Wa idzal ardu muddat. Ya, ini waw ini juga waw. Ada yang mengatakan waw ini waw ataf. Waw ataf artinya begini. Tidak langsung ketika langit itu dibelah, bumi ini seperti ini, tidak. Bumi ini diratakan oleh Allah. Tapi ketika kita mengatakan waw ini waw ma'iyah, artinya apa? Kejadiannya sekaligus semuanya. Ketika langit itu terbelah, bumi juga wa idzal ardu muddat. Muddat itu apa artinya? Muddatnya itu tepat ya Pak. Nah, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya ambal, kalau istilah di dalam tafsir ini Sawi beliau mengatakan kama muddat al-adim. Adim itu kulit. Kulit ketika kurban kita kan tak tumpuk-tumpuk. Ini pengahli panitia, aci tarik kulitnya, tarik itu tarik. Jadi ketika inilah namanya muddat ini Pak. Ini namanya menariknya. Jadi beliau menggunakan kalimat kulit di dalam tafsir beliau. Kenapa? Karena kulit itu ketika bertumpuk-tumpuk sang bacut Pak. Tapi ketika ditarik, disambung-sambung, akhirnya kulit itu panjang. Rupa jila lah kulitnya. Ya, ini namanya muddat. Beginilah kata Imam Sawi, kejadian ketika bumi ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat. Inilah yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la tara fiha iwajaw wala amta. Maka nanti ketika tiupan sangkakala yang pertama tadi, itu tidak ada lagi gunung, hanya lagi gunung. La tara fiha iwaj, enggak ada lagi iwaj, wala amta. Amta itu apa? Seperti lembah-lembah itu tidak ada lagi. Habis semuanya. Lagi katanya habis tsunami. Ketika habis tsunami kan dihancurkan semuanya, kita berdiri di laut lain. Umat tembus ke dia. Dan kalau umat tembus ke dia, ini baru perumpamaan muddat. Belum muddat semuanya. Kalau muddat semuanya, habis semuanya, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa lagi. Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan wasuyiratil jibal. Jadi gunung-gunung itu dijalankan oleh Allah. Kalau kita melihat kalimat suyirat, penggunaan kalimat sara yasiru asra yusri, ini waktu malam artinya. Jadi kemungkinan besar apa? Gunung itu diterbangkan di waktu malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita melihat kalimatnya wasuyiratil jibal, gunung itu diterbangkan oleh Allah. Karena kalau jalan malam itu sara yasri namanya. Kalau jalan pagi-pagi itu masyayamsi, ya Pak, masyayamsi, berjalan pagi-pagi. Tapi kalau malam sara yasri. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi, dijalankan Nabi Muhammad di waktu malam. Begitu pula gunung-gunung itu dijalankan oleh Allah di waktu malam, diterbangkan di waktu malam. Beda pikir katanya gunung-gunung yang di daratan saja, tidak. Beda pikir gunung Gurute dan Nyawantong kan.
gunung yang ada di lautan juga diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mandung diangkat oleh Allah. Ini namanya wa idzal ardu muddat. Sehingga beliau mengatakan begini dalam tafsir Jalalain, wala yabqa fihi jabalun wala syai'un. Tidak ada apa-apa lagi. Ketika bumi itu sudah dimuddat, tidak ada apa-apa lagi. Gunung tidak ada lagi, kemudian lembah tidak ada lagi, pohon kayu tidak ada lagi, bangunan pun tidak ada lagi. Makanya ketika kita nanti ditiup sangkakala yang kedua, apa kata Imam Al-Baydawi? Jadi fihi bayda, itu seperti putih, Pak, sahratun bayda. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Fiddah. Fiddah itu seperti perak. Maka padang mahsyar itu seperti perak. Tidak ada apa-apa. Gunung tidak ada, bukit tidak ada, perumahan tidak ada, semua tidak ada, Pak. Tidak ada apa-apa. Jadi bayda, fiddatun bayda, ya seperti itu. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya, jadi alqat itu berasal dari kalimat laqiya. Laqiya itu ketemu. Tetapi kalau alqa itu mengambil, itu buang semua. Itu alqa. Alqa yulqi namanya. Wa alqat fiha ma takhallat. Semua yang ada isi perut bumi itu semua dikeluarkan semua dikeluarkan sehingga rata semuanya. Ya. Ini namanya wa alqat fiha wa takhallat. Jadi makna takhallat sehingga kosong, tidak ada apa-apa lagi. Maka ini ada yang mengatakan begini, ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Ya, nafkhatut tsaniyah. Kenapa? Karena ketika tiupan sangkakala yang kedua, itu semua yang di bawah itu semua dikeluarkan. Memang ada dua tafsiran terhadap ayat ini. Jadi dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, yang dikatakan dengan wa alqat ma fiha wa takhallat, ini ketika tiupan sangkakala yang pertama, isi perut bumi semua dikeluarkan, tapi tidak mayat. Ya. Kemudian penafsiran yang kedua, wa alqat ma fiha wa takhallat, ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Ketika manusia itu ditiup sangkakala kedua, semua bangkit dari kuburnya. Jadi wa idza bu'thira ma fil qubur. Ada yang membaca wa idza bu'thira ma fil qubur. Jadi bu'thira ma, ada yang membaca juga bu'thira ma. Jadi sama-sama artinya sama. Bu'thira ma ja'ala asfalaha fawqaha. Yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah. Bu'thirama begitu juga. Bu'thirama itu yang sudah lama di bawah itu dia naik ke atas. Ya, jadi ada dua tafsiran. Jadi tapi Ibnu Abbas lebih condong kalau ini adalah tiupan sangkakala yang kedua, maka digabungkan tadi, digabungkan. Yang pertama pengerusakan, dirusak semua oleh Allah. Ketika tiupan sangkakala yang kedua tidak ada pengerusakan lagi, Pak. Tidak ada pengerusakan. Walaupun nanti ada nanti sebuah ayat nanti ceritanya begini, wasuyiratil jibal, ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, wasuyiratil jibalu fakanat apa itu? Saraba, ya. Gunung-gunung diterbangkan, maksudnya apa? Gunung tidak ada lagi, ya, enggak ada lagi gunung memang di situ. Fakanat saraba, maka seperti fata morgana, Pak. Ini cerita masa lalu, artinya ketika ditiup sangkakala yang kedua, tidak ada lagi penghancuran. Tetapi apa? Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya, jadi semuanya itu dikosongkan oleh Allah. Tidak ada yang hidup satu orang pun tidak ada yang masih di dalam bumi ini, Pak. Semua sudah naik ke atas. Kita lihat lagi. Ini diulang dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tafsir Sawi beliau mengatakan begini. Ini pendapat beliau, Pak, tapi tidak kita ketemukan di dalam tafsir-tafsir lain. Kata beliau ketika nanti di padang mahsyar nanti la yabqa min qadami ibnu Adam. Jadi kita ini hana mhodong, Pak, hana mhodong. Kenapa hana mhodong? Karena sudah padat dengan kaki-kaki orang lain, Pak. Ya, hana mhodong. Enggak tahu lagi apa. Itu belum lagi dengan malaikat yang turun pada waktu itu. Jadi hana padam. Ini kata beliau ya. Jadi adanya hasbah qadama ibnu Adam. Sesuai dengan ubeno, aku ubeno Pak kadang tak urung pelung gede, tak pelung jin. Jadi artinya apa? Sebatas tempat kita berdiri itu saja. Ini kata Imam Sawi. Tapi tidak saya ketemukan di dalam tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak mengatakan hal seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Ini mengulangi lafaz, ya. Lafaz yang diulangi apa? Kita masuk ayat ke-5. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Ini kalau kita merujuk ke dalam kitab namanya At-Tikrar fil Ayah Al-Qur'aniyah. Pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran. Maka kita nyobek bengung, Pak, ketika Al-Quran diulang-ulang. Cerita tentang Nabi Musa diulang-ulang. Bahkan pengulangan itu bisa saja lafadznya sama seperti ini. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Bisa saja lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Ya. Ini cerita tentang Fir'aun.
Cerita tentang Nabi Musa, ayatnya berbeda, tetapi intinya sama. Ya, bisa saja seperti itu. Bisa saja ayatnya sama. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban sampai 31 kali. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Ini dimaknai dengan apa kalau ada pengulangan seperti itu? Kalau ini 2 kali diulang. Yang pertama litaukid, untuk taukid, satu. Yang kedua litasywik. Tasywik itu artinya apa? Allahnya sayang tak kegedanyo. Makanya supaya kita siap-siap untuk menghadapi kematian, maka beribadahlah kita, patuhlah kepada Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Patuhlah kepadaku, kata Allah, sebagaimana patuhnya makhluk-makhlukku yang lain, sebagaimana patuhnya langit kepadaku, sebagaimana patuhnya bumi kepadaku, patuhlah juga kalian kepadaku, kata Allah. Kalau langit patuh kepadaku tidak dapat apa-apa, tapi kalau kalian patuh kepadaku, saya berikan pahala, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pengulangan dalam Al-Quran. Ya, sebenarnya intinya bukan di sini sebenarnya. Intinya di mana? Intinya ini pada ayat ke-6, kita baca setengah saja, sedikit saja kita baca. Kemudian nanti kita buka dialog. Intinya pada ayat ke-6. Jadi ketika Allah sudah bersumpah tadi, Allah mengatakan kalau seandainya ini begini, kalau begini, artinya apa? Manusia baru tahu diri dia. Baru itero. Baru dia tahu diri kalau dia belum beramal lagi. Baru dia tahu diri kalau dia sudah berbuat maksiat. Ya. Kapan? Ketika terjadinya kiamat itu. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar baru dia tahu diri. Sehingga dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kembalikan saya sebentar. Saya mau bersedekah, mau jadi orang-orang saleh. Pulang balik hana balik lima. Nya menyoka lewat hana balik lima. Menyoka meninggal dunia alam barzah hana balik lima. Apalagi dibangkitkan di padang mahsyar nanti hana balik lima. Maka kalau ingin beribadah sekaranglah waktu ibadah. Kalau ingin berbuat baik sekaranglah berbuat baik." Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Intinya sebenarnya di ayat ini. Apa kata Allah ini Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Saya perlu terjemahan ini, ya. Ini ayat ini kita baca setengah saja kita baca. Coba atau terjemahan siapa? Boleh? Ya. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu. Iya, sudah. Ya, segitu saja, Pak, sudah. Kamu sudah bekerja keras, Pak. Penggunaan kalimat kadaha, yakdahu, kadihun itu bekerja keras dalam maksiat. Bekerja keras dalam bisa maksiat, bisa kebaikan. Maka Allah mengatakan begini, di dunia ini ada orang berusaha setiap hari untuk mencari maksiat terus. Ini makadihun. Maka Allah katakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Kamu setiap hari di kepalamu maksiat selalu. Kamu selalu buat maksiat. Kamu selalu pikir untuk bagaimana orang lain, Pak, menzalimi orang lain, Pak. Ini kadihun namanya, Pak. Ini namanya apa? Allah katakan, ya ayyuhal insan. Kita sudah sepakat juga kalau insan itu, ini kata Syekh Utsman Al-Khamisi dalam tafsir beliau. Apa kata beliau? Itu insan itu digunakan kepada hal-hal negatif, ya, hal-hal negatif. Sedangkan an-nas itu hal-hal positif. Maka ketika disebutkan al-insan dalam Al-Quran, itu artinya apa? Ada hal-hal positif yang ada, apa negatif yang ada sama manusia. Maka Allah katakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun. Kamu itu terus berbuat maksiat. Tetapi ini ditambah lagi oleh Imam Sawi, apa kata beliau? Tidak maksiat saja, tapi kebaikan. Banyak orang hari-harinya dia cari cara kebaikan. Artinya apa? Dia tidak sibuk dengan orang lain. Tidak sibuk dengan mengoreksi orang lain. Dia terus muhasabah dirinya sendiri. Nyupu yang lumpuh-lumpuh kebutuh ya. Nyuban dah bedah kagop dah kalian ba. Kagop kata purteh gop. Kata je gop menumba. Jadi artinya apa? Dia sibuk dengan maksiat. Ada 2 tipe orang. Ini kata Imam Sawi juga. Ada satu orang tipenya apa? Sibuk dengan buat maksiat. Sibuk dengan cari kesalahan orang lain. Sibuk dengan menzalimi orang lain. Sibuk dengan mengata-ngatai orang lain. Kemudian yang kedua, ya ayyuhal insan innaka kadihun. Kamu itu sibuk dengan berbuat kebaikan. Nyopak semayang honyo, pak dajih honyo, pak dah mentedekah honyo, pak dah pubunyo, so urungnya nye, so dah kiban saudara keranyo, so dah kunjungi oranyo, dah ibadah oranyo, dah pubuk oranyo, pajak dah baca Quran. Ya. Ini ada 2 tipe orang. Ya. Jadi makanya jadilah tipe yang kedua. Artinya apa? Dia sibuk dengan kebaikan-kebaikan selalu. Dia mencari kebaikan. Nyopo tak pupuk. Nyopak berdoa punya proyek pun dah pupuk. Ini proyek bikin lepas berdoa. Kan teman yang tembok. Jadi makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, man asbaha wad dunya akbaru hammihi. Barang siapa yang baru bangun pagi, baru bangun subuh, nyambah bedah tu boh, Pak.
Tetapi dalam kepala dia itu wa dunya akbaru hammihi. Dalam kepala dia dunia saja ada fikir mai. Hana fikir lain ni mak. Nya pakai bandun nya Mekah nya apa-apa aja. Nya Mekah pakai banyak uleh Mekah tapi mak. Nya kedai pondok Mekah nya terbayang kalau mai. Kalau ada orang-orang seperti itu nya mak akan diberikan 3 penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya ruminan. Maka kalau kita mengalami 3 penyakit itu, nya berarti kana waktunya mak. Kana lagi mak. Mana 3 penyakit itu? Yang pertama alhammu la yanqati. Kalau orang-orang itu ketika bangun tidur dia tidak berpikir ibadah, hanya fikir ibadah. Yang terpikir sama dia dunia saja terpikir. Pakai ban laba bela banyak, pakai ban cara pengegak banyak, pakai ban cara zalimi gak banyak, pakai ban cara korupsi ada gak banyak. Ya ni Pak. Maka akan diberikan alhammu la yanqati. Hamu ini gundah, selalu gundah. Baru bangun tidur gundah, rumahnya nyo tanduk tender pakai ban. Nyo je pakai ban. Nya tapi Pak, gundah selalu dia. Ketika hartanya banyak, tetap tidak banyak juga sama dia, gundah selalu dia. Bagaimana harta saya diambil oleh orang lain? Ini namanya alhammu la yanqati. Yang perlu kita ingat itu la yanqati. Kalimat la yanqati tidak pernah putus-putusnya kecuali dia bertobat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidupnya selalu gundah. Waktu meninggal pe gundah, mana gundah kaya Pak? Dalam muda gundah, gua rumah gundah, gaya gundah, hana dengar kaya. Baru bangun tidur gundah. Waktu meninggal urut-urut lain gundah ganya Pak. Ini penjaranya utang, kojai macam-macam gundah ganya gundah cik Pak. Jadi artinya bukan hidup, bukan di dunia saja. Ketika ini gundah selalu. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, gundah juga beliau. Ketika dicabut nyawanya gundah, sebagaimana gundahnya Fir'aun laknatullah. Ketika di padang mahsyar lebih gundah lagi. Ketika dihisab lebih gundah lagi. Apalagi nanti dimasukkan ke dalam neraka lebih gundah lagi dia. Ini yang pertama. Yang kedua al-faqru. Faqru itu apa? Selalu fakir, selalu kurang. Kalau orang selalu memikirkan dunia, dia selalu kurang sama dia. Padahal proyek nanti perlu buat proyek. Yang tender cukup jai, tender menang-menang tender ini. Yang bangunan cukup jai, usaha cukup banyak. Katanya kiban aku nacan tegak rumah. Kiban nacan le cukup jai Pak. Hotel cukup jai Pak. Usahanya banyak sekali. Maka beliau itu diberikan penyakit oleh Allah kata Rasulullah, al-faqru. Faqru itu apa? Fakir. Jadi artinya merasa kurang. Ketika sudah menang ini pasti kurang juga, minta Allah kurang. Mungkin lagi tiba itu Pak. Tiba nak buat kebah, baju kebah. Coba lain kebah lo. Yang kanan nak kebabih lo Pak. Ya. Yang lain dan yang nalap. Pada dia hai cukup jai mentai sampai don depan beh le kanai le nya Pak. Nyo penyakit aja Pak. Al-faqru itu penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang. Kemudian yang ketiga, al-amal. Amal itu apa? Cita-cita. Nya oleh cita-cita saja. Tengku kipu cita-cita dah. Untuk tahun 2030 saya akan buat ini di sana, buat ini. Alih buku ke pegang Pak. Ibadah nak fikir Pak. Jadi fikir pun nanti saya akan buat ini, cek langit lepas pun buat tu. Sebelum sampai itu kamu meninggal dunia. Ya, kakarugo. Inilah penyakit namanya. Setiap duduk di kedai duduk apa hai, lon je ke menteri, dia je kenya, baca je ke menteri. Ipakah liurun tirotuknya dua ke menteri don pu dah. Nangke kelonya je hana bu ka bengeh yang karu. Hai lo hai sebagainya kakaru Pak menteri pi kalau kakaru lang kedai Pak. Ya. Jadi artinya apa? Orang-orang seperti itu yang terpikir sama dia. Penyakit itu. Jadi maka ini makna ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Kita habiskan sajalah, baik tanggung dah ya Pak. Jadi tanggung penanya. Jadi artinya Allah mengatakan begini, walaupun kamu buat maksiat, sebesar apapun maksiat kamu dan sekecil apapun maksiat kamu akan ketemu dengan saya kata Allah. Kamu ketemu dengan saya. Famulaqihi. Kamu ketemu dengan saya. Ini fa ini adalah fa jawab. Fa jawab. Jawab syarat. Kalau kamu berbuat begini, kamu akan ketemu dengan saya. Dan kalau kamu itu patuh kepadaku kata Allah, kamu beribadah kepadaku, kamu bangun tengah malam, kamu baca Al-Quran, kamu bersedekah dan lain sebagainya, kamu juga ketemu denganku. Kesimpulannya apa? Orang berbuat maksiat, sekecil apapun maksiat dia lakukan. Orang yang taat pada Allah, sekecil apapun ketaatan dia, dua-dua orang ini famulaqihi akan ketemu dengan saya kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum ketemu dengan Allah, malaikat le memumpuk. Ya. Jadi ketika mau sakaratul maut, makanya kenapa Fir'aun takutnya luar biasa ni? Karena ketika mau dicabut nyawa, disitulah dia tahu Pak, oh mana malaikat cabut nyawa dulu. Kan ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, Imam Sawi kan mengatakan begini Pak. Bukan beliau saja, ada tafsiran lain yang mengambil riwayat ini Pak. Ketika seorang mau meninggal dunia, itu fa arsalallahu alaihi malakaini. Dikirimkan 2 malaikat. Yang menyuhana patih ni kalau ada sakaratul maut, betul ibu han. Kalau betul juga 2 malaikatnya. Tapi hanya perlu apa ahli kena namanya. Artinya apa? Ini sudah dalam riwayat itu dikatakan Allah mengirim 2 malaikat. Kalau dia itu mukmin, maka dialognya baik-baik. Tapi kalau dia kafir, maka dialognya juga tidak baik.
Disinilah Rasulullah mengatakan, kalau seandainya seorang itu ketika dia sakaratul maut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu dalam hadis beliau, dia sudah tahu aina masirahu, kemana dia akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disambut dengan tidak baik, sudah ada di kepala dia neraka do, ana lain. Tapi kalau disambut dengan baik, itu kemungkinan surga itu sudah ada. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita kepada orang yang meninggal? Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Ya. Jadi artinya apa? Dia belum masuk surga, tapi taman-taman surga sudah nampak. Dia belum masuk neraka, tapi kebun-kebun apa taman-taman neraka sudah nampak sama dia. Maka kita katakan, kita berdoa kepada Allah, jauhkan dia dari hufratun min hufarin nar. Dekatkan dia dengan apa? Raudhatun min riyadil jannah. Saya rasa cukup. Jadi sampai ayat ayat 6. Jadi ayat 6. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu silakan. Iya. Pada saat bumi diratakan, Iya. yang kita bayangkan sekarang bulat. Iya. Iya. Dikosongkan segala isinya. Iya. Sehingga menjadi kosong. Iya. Bahkan segala isinya yang ada Iya. sehingga kosong. Iya. Bahkan ini pertama ini isi bumi itu apakah isi yang di dalam bumi tanah-tanah Iya. atau Iya. isi di permukaan kita itu Iya. yang ada di permukaan. Iya. Dan pada saat diletakkan itu dibawa kemana? Iya. Iya. Karena menjadi kosong. Iya. 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 Oh ya. Oke. Wa alqat ma fiha, itu fiha itu fil ardi itu. Yang ada di dalam bumi itu semua dikeluarkan sehingga bumi kosong. Ya, ini yang masuk bumi kosong. Jadi sekarang di mana? Di atas semua. Maka ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, Ibnu Abbas tapi lebih condong kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, ketika ditiup sangkakala yang kedua, yang pertama itu, isi perut bumi itu semua dikeluarkan, dimuntahkan semuanya. Jadi lagi gunung meledak, yang ada kan dikeluarkan semua. Ini pendapat pertama. Mana sisanya? Di mana dibawa? Ya di atas itu. Jadi semua sudah ke atas. Satu. Yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan, ini maksudnya apa? Ini ketika ditiup sangkakala yang kedua. Wa alqat ma fiha wa takhalla. Semua yang ada di dalam bumi ini semua dikeluarkan sehingga di dalam itu kosong semua, tidak ada apa-apa lagi. Di mana mereka? Di atas sekarang. Ya, di atas bumi itu. Tetapi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi yang kita tinggal ini, materialnya ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti, padang mahsyar adalah bagian daripada material ini. Kenapa bagian material ini? Karena kita meninggal di bumi ini. Kita meninggal di bumi ini, semua di bumi ini, termasuk Nabi Adam, Nabi Nuh, semua di bumi ini. Maka ketika dihancurkan oleh Allah semua sudah rata, itu kita masih di bumi ini, bumi yang sama. Tetapi apa kata Allah? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Saya gantikan bumi bukan dengan bumi lain lagi. Bukan dengan saya gantikan bumi ini dengan bumi yang lain. Tetapi materialnya ada material bumi ini. Makanya ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti, padang mahsyar adalah bahagian daripada bumi yang kita tinggal sekarang ini. Makanya di dalam tafsir ada beberapa penafsir ketika saya ketemukan kenapa bagian daripada bumi, sehingga beliau mengatakan kita semua ini konsentrasinya dibangkitkan di negeri Syam nanti, negeri Syam. Jadi titik koordinat bangkit kita semua itu berkumpul di negeri Syam. Syam itu di mana? Syam itu adalah Palestina, Yordania dan Suriah. Maka kalau ingin tahu di mana titik koordinat kita dibangkitkan, maka pergilah berkunjung ke Palestina sekarang. Jauh Yordania, jauh Suriah. Di sinilah tempat saya nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Ya, ini titik koordinat. Ini kata Imam Jalalain, kata Imam Sawi, kata Imam Ibnu Abbas dalam tafsir At-Tabari. Jadi mereka dari riwayat-riwayat yang sudah ada itu, mereka mengatakan kita ke titik koordinat dibangkitkan semua di negeri Syam. Ini kan kira-kira lagi cerita-cerita dongeng, Pak ya. Mungkin. Ya. Jadi terserahlah mau percaya atau tidak percaya, Allah alam bisawab. Karena ada juga orang tidak percaya pada kiamat. Kiamat ya. Penina udah kan cuma tiga. Jadi artinya makanya kita terus berpegang pada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan dikatakan oleh Imam As-Sa'di, Al-Qur'an itu ilmul yaqin. Apa itu ilmul yaqin? Informasi yang diungkapkan oleh Al-Qur'an itu sangat akurat sekali. Tidak mungkin Allah berbohong. Tidak mungkin Jibril berbohong. Tidak mungkin Nabi Muhammad berbohong. Di dalam hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah orang lain mengatakan kadzab, tidak pernah. Semua memanggil dia Al-Amin. Lakab Al-Amin itu di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Ibnu Hisham.
Itu laqab Al-Amin itu bukan Nabi Muhammad tu yang pegat ke ni. Orang lain ke hanya nyo kata yo kahana. Ni hulun walid. Ya, hulun. Kita yang gerak ya. Lun nyo ulama ya. Nabi Muhammad tidak pernah Nabi Muhammad mengatakan lun Al-Amin, tidak pernah ya. Orang lain itu dengan melihat tingkah laku Nabi Muhammad sehingga panggil ya Al-Amin. Kenapa? Tidak ada satu kata pun ya yang dia bohongi orang lain. Tidak pernah. Ya. Jadi makanya kalau kita ingin apa, jangan jauhi Al-Quran. Kita terus baca Al-Quran, supaya kita lebih emosional, lebih dekat lagi dengan Al-Quran, maka bacalah terjemahannya. Untuk lebih emosional lagi dengan Al-Quran, bacalah tafsirannya. Ya. Untuk lebih emosional lagi, bacalah beberapa banyak tafsir. Artinya apa? Akan memberikan khazanah ilmu kepada kita. Oh binor bagi. Jangan satu saja menyasaba unta rum dawang engkau ni. Tantang kata dia yang betul. Rum dawa tapi engkau. Ya. Tapi kalau khazanahnya banyak, oh ini ada saya baca di sini. Oh ini ada baca betul, ada rum betul ci. Di begali kau. Ro rela kau. Mandu betul. Karena mandu dalam ilmu kenya mandu. Ya namanya. Jadi baik lagi kelompok pun kita kelompok di tengah-tengah saja. Ambil dah semayang. Di nak kelompok nak bunuh nya betul nya masing-masing apa. Ibarat kita di tengah-tengah saja. Kita ambil dajak semayang tu. Ya Pak. Ini pun biasa tapi tak pahana ni. Demikian. Ada lagi yang lain? Kalau enggak ada kita cukupkan saja. Mudah-mudahan ada manfaat. Yuk. Ini mungkin tidak ada hubungan dengan kajian ini. Iya. Mengenai pengulang ayat. Ada di suatu masjid kita membaca Yasin. Iya. Salamun qaulan min rabbir rahim. Pada ayat pertama itu Yasin diulang-ulang sampai 20 kali. Itu apa maksudnya? Yasin 20 kali baru dimulai ayat kedua. Lun hireun awak Aceh ni sering ulang-ulang ni Pak. Bahkan yang tambah-tambah Pak, Yasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yasin Muhammad. Padahal Muhammad nam tulis nama. Jadi kita tidak kembali ke itu. Pengulangan ayat itu pernah dilakukan oleh sahabat. Tapi kan Mbak Yasin yang tidak. Mereka mengulang 2 kali. Ketika ditanya kenapa ulang 2 kali. Nah, tidak urung sih. Tapi jangan ketika kita jadi imam, Mbak. Itu yang membuat makmum ini nanti kan. Kita salat sendiri. Nanti ada ayat tertentu yang kita ulangi 2 kali. Ada dilakukan oleh sahabat begitu. Diulangi sampai 2 kali. Kenapa? Karena memberikan pengaruh pada dia. Ya. Tapi punya pengulangannya perletatannya mau orang bacanya. Haidron bukan ulang. Saya yakin kemungkinan orang baca anak-anak gede pucinya. Oh, bukan juga ulang ci. Ya. Bahkan ulang Yasin. Akan-akan kan sudah lain itunya apa? Bukan ulang-ulang ni. Lu kan hantar lu dengar apa ulang Yasin tapi belum saya dengar. Yang saya dengar adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kalau kita ingin tahu kenapa diulang itu, yang menyudah puni Buddha boleh ni, salamun qaulam mir rabbir rahim itu. Ya, ini ketika seorang itu akan masuk ke dalam surga atau ketika seorang baru meninggal dunia. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Keselamatan kamu. Kamu sudah hebat sekali kamu. Dulu kamu sabar di dunia, netenyo, sekarang kamu dapat apa yang kamu inginkan. Ini salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu diulang untuk apa? Untuk emosional saja, emosional mati. Ya. Tapi kalau Yasin ini Yasin. Katanya yang urungnya cinta yang lain. Don bukan mengulang-ulang. Lo yakin urungnya hanya kena puji. Lo dengar orang lain. Ini sama seperti begini. Ada ketika Nabi Ibrahim itu bertanya kepada penyembah patung. Bahkan penyembah patung, apakah memberikan manfaat kepadamu? Tidak ada. Apakah memutarakan kamu? Tidak ada. Kamu sudah sesat memang. Apa dijawab oleh penyembah patung itu? Kadzalika abauna yaf'alun. Bapak-bapak kami dulu menyembah ini juga. Jadi bahkan tembak orang-orang dulu juga menyembah. Apa dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan sangat berani sekali, Pak. Kamu, nenek-nenek kamu sesat semuanya, Pak. Ya. Berani sekali Nabi Ibrahim alaihissalam. Nyo kabeh kodaku. Kamu, nenek-nenek kamu sesat, semuanya sesat. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim diambil, dimasukkan ke dalam penjara dan kemudian dilemparkan ke api, Pak. Ya. Nyo mbak urungnya ceritanya oleh. Kenapa ulang-ulang ceritanya mbak urungnya? Dia punya kebengak ononya nah hatinya. Lu perlu ada puji tu ya. Kenapa diulang? Ulang sampai 40 kali. 20 kali. Ya, kenapa mesti 20 kali lama? Ya. Ini seperti apa namanya? Pulang sayang orang meninggal. Nyona orang punya pegalam orang punya ijak le orang kampung hai. Yang pegang nguri orang kata ya, mana pe di penjara. Tapi ajaknya ke mana pe haji pulau pegalam.
Nah tiga lu tanya, pekan nak buka dia, pekan hanan buka aja cik anak buku. Itu nak ni lewat kampung ni. Karena anak buka dia. Ya, buka kenduri itu nak lewat kampung. Jadi apa buat dia bukan dari inisiatif sendiri lagi, karena itu nak lewat kampung. Ya. Jadi saya rasa demikian. Coba cik tanya oleh MC pekan buka dia. Jadi demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan-tuan dan jemaah sekalian. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.